Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahidi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dalam kondisi seperti apa sebaiknya sebuah bisnis dapat dimulai didanai oleh investor? Nah, bicara masalah pendanaan, Anda tentunya akan bertanya bagaimana sih bisnis Anda akan didanai? Apakah saya menggunakan dana sendiri, dana orang tua, dana kumpulin dari teman-teman, atau dari kolega bisnis dan segala macam? Atau saya mulai mencari profesional investor yang memang pekerjaannya menginvestasikan dananya, menunggu usaha berkembang, mengharapkan return. Nah, tentunya Anda akan bertanya, oke, saya ini udah cukup nggak sih didanai oleh investor, atau ini harus masih dana saya sendiri? Jadi seperti saya kemukakan, tahapan-tahapan perkembangan bisnis itu juga ada levelnya. Jadi untuk bisnis yang baru dibentuk, itu ada jenis investor yang fokus ke bisnis-bisnis yang baru dibentuk. Kayak tadi saya kemukakan startup akselerator yang memiliki dana, tidak menutup kemungkinan dia investasikan dananya ke usaha-usaha yang baru dibangun. Dan dia berharap adanya perkembangan usaha dan mungkin dia akan exit, artinya apa yang dia investasikan dia berharap misalnya dalam 3-5 tahun dia sudah mendapatkan hasil. Nah, begitu pula bisnis Anda begitu berkembang, ini jenis investor yang Anda temui juga harus berbeda. Ternyata misalnya Anda memiliki usaha yang sudah punya katakan 10 outlet berjalan gitu. Anda tidak bisa lagi ketemu investor-investor tahap awal yang mungkin dia lebih fokus tadi bagaimana membangun bisnis dari awal. Anda sudah harus menemui investor yang sudah memiliki pengalaman untuk bisnis yang lagi berkembang, misalnya dengan jumlah pendanaan katakan dari X rupiah sampai Y rupiah. Jadi ada level-levelnya. Jadi benar-benar Anda harus mengetahui karakter investor mana yang Anda temui. Begitu pula begitu bisnis Anda jadi 1000 outlet atau Anda mau IPO gitu, jenis investor apa yang Anda temui itu beda lagi. Jadi di mana sih batasan saya mulai didanai investor? Sebenarnya dari awal mulai usaha pun sudah bisa didanai investor. Jadi salah ya kalau misalnya berpikir, saya baru punya ide nih, mana mau ada yang investasi. Enggak, bisa jadi ide Anda ini cukup menarik, Anda mau berbagi risiko tentunya dengan investor, tidak hanya kita gitu. Jadi Anda bisa kemukakan ide, bisa jadi dapat pendanaan. Jadi benar-benar dari mulai ide aja sudah banyak investor yang mau mendanai. Dan biasanya apa yang dilihat investor? Bukan hanya sekedar ide, tentunya kapabilitas atau keseriusan Anda dalam menjalankan usaha. Kalau hanya sekedar ide, pasti dia akan bertanya, apakah orang ini benar-benar sanggup menjalankan usaha atau tidak, atau dia punya kredibilitas di masa lalu kurang baik dan segala macam. Jadi hal-hal tersebut juga mempengaruhi seorang investor memutuskan invest atau tidak di dalam bisnis Anda. Nah, jadi sejak mulai kapan, dari mulai ide pun sudah bisa mencari investor. Apalagi pada saat usaha Anda berkembang. Usaha Anda berkembang, kapan sih Anda memutuskan istilahnya menarik investor baru atau investor tambahan? Jadi kata kuncinya adalah kalau Anda menunggu perkembangan usaha Anda berdasarkan perkembangan secara natural, apakah terlalu lama atau tidak? Kalau terlalu lama, Anda mulai bisa berpikir opsi mencari investor. Artinya gini, kalau saya berkembang secara natural, mungkin saya baru bisa punya 100 outlet di tahun kelima. Kenapa? Karena saya harus saving dari keuntungan outlet-outlet yang ada, saya baru bisa buka outlet yang berikutnya. Tapi kalau saya cari investor, mungkin dalam waktu 1 tahun saya udah bisa 100 outlet. Tapi keuntungan saya dibagi. Nah, tinggal dikalkulasi. Keuntungan yang ditabung untuk membuka outlet baru, apakah lebih baik dibanding cari investor yang keuntungannya langsung secara
eksponensial. Nah, ini tentunya berdasarkan hitung-hitungan bisnis, bukan berdasarkan intuisi. Jadi kalau Anda memutuskan apakah saya cari investor atau tidak, semua tergantung dengan perhitungan bisnis Anda. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia. Semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.